kunci di classified ads ini adalah memasang iklan. Jadi penjual yang ingin menjual dagangannya itu bisa memasang iklan di jenis e-commerce classified ads ini. Contohnya itu ada berniaga.com dan OLX. Misalnya kita ambil contoh OLX, pihak yang terkait. Yang pertama penyelenggara classified ads, itu berarti yang punya OLX. Kemudian ada pengiklan, itu berarti orang yang memasang iklan di OLX. Yang ketiga pengguna iklan berarti orang yang nanti akan menggunakan iklan tersebut. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada daily deals. Pengertiannya itu kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat daily deals merchant menjual barang dan atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Kata kunci di daily deals ini adalah voucher sebagai sarana pembayaran. Contohnya itu ada Groupon Indonesia, Lakupon.com, Oka Haruki, Metro Deal, Quick Today, dan lain-lain. Kalau yang saya lihat di Lakupon.com ini, jadi contohnya, misalnya kita mau membeli makanan atau minuman. Nah, kemudian nanti di Lakupon.com ini kita pilih kita mau beli makanan atau minuman apa yang kita inginkan. Nanti setelah kita udah ketemu mau beli apa, melakukan pemesanan. Nah, kalau udah melakukan pemesanan, kemudian kita bayar sesuai dengan harga yang tertera di situ, lalu kita akan mendapatkan voucher. Nah, nanti vouchernya itu bisa kita gunakan sebagai sarana pembayaran di toko yang kita akan membeli makanan atau minumannya itu. Tapi tapi vouchernya itu hanya bisa digunakan itu di tempat-tempat tertentu sesuai dengan deskripsi yang ada di lakupon.com-nya itu. Jadi setiap kita mau pesan sesuatu itu biasanya ada keterangan lokasi di mana kita bisa menukar vouchernya itu sebagai sarana pembayaran. Kemudian untuk pihak yang terkait, misalnya untuk lakupon.com, yang pertama itu ada situs daily deals, berarti lakupon.com-nya itu yang merupakan situsnya. Lalu ada penyelenggara daily deals, berarti dia yang punya lakupon.com. Lalu ada daily deals merchant, itu berarti toko-toko atau pihak yang menjual produk atau jasanya di lakupon.com. Kemudian ada voucher. Nah, vouchernya ini merupakan alat tukar yang ada di lakupon.com. Kemudian ada pembeli. Lanjut. Yang keempat ada online retail. Pengertiannya adalah kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Jadi di sini dia itu menjual secara retail produk dari yang diproduksinya sendiri. Contohnya itu ada Zalora sama Berrybenka.com. Kalau kita lihat misalnya Zalora kan dia punya merek sendiri, nah tapi dia juga punya situs yang dia itu menjual produk Zalora. Kemudian untuk pihak terkaitnya itu yang pertama, situs online retail, berarti kalau misalnya kita ambil contoh Zalora, Zaloranya itu situsnya. Kemudian yang kedua ada penyelenggara online retail, berarti dia yang punya Zalora. Kemudian ada pembeli. Lanjut. Nah, untuk bahasan selanjutnya mengenai proses bisnis dan aspek perpajakan e-commerce ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Andi Ahmad Ahyar. Ahyar, silakan. Baik, izin melanjutkan ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan belajar terkait dengan proses bisnis dan aspek perpajakan dari 4 jenis marketplace tadi menurut SE 62 tahun 2013. Nah, pertama
Next, ada online marketplace. Next lagi. Oke, pertama di sini kita akan melihat flowchart dari proses bisnis online marketplace. Pertama kita